Pernah nggak Bapak Ibu merasa tubuh itu sebenarnya nggak sakit, tapi kok pelan-pelan daya tahan, tenaga, dan vitalitas rasanya menurun? Padahal aktivitas sehari-hari sama saja, tapi badan cepat lelah, bangun tidur kurang segar, dan semangat seperti memudar. Banyak pasien saya datang dengan keluhan seperti ini, dan hampir semuanya berkata, "Dok, saya pikir ini cuma faktor usia." Padahal setelah saya telusuri, penyebabnya bukan usia, tapi 3 kebiasaan sederhana yang justru dilakukan setiap hari, tanpa disadari, dan pelan-pelan menggerogoti vitalitas. Dan menariknya, ketika kebiasaan ini diperbaiki, dalam beberapa minggu saja, mereka bilang, "Dok, kok badan rasanya lebih ringan ya? Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan tenaga mulai balik lagi." Jadi kalau Bapak Ibu merasa vitalitas seperti menurun belakangan ini, video ini bisa jadi jawaban yang selama ini dicari. Saya Dr. Indri dan hari ini saya akan membahas 3 kebiasaan yang sering sekali dianggap sepele. Padahal diam-diam mengganggu kesehatan dan vitalitas banyak orang dewasa maupun lansia. Bapak Ibu mungkin juga sedang melakukannya setiap hari tanpa sadar. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Ibu, bapak yang saya hormati, di ruang praktek saya ada satu pola yang sangat sering muncul. Banyak pasien lansia merasa tubuhnya makin melemah, padahal mereka mengakui tidak melakukan hal-hal berbahaya, tidak merokok, tidak minum alkohol, makan pun teratur. Tapi tetap saja, tenaga menurun, tidur kurang nyenyak, bahkan mudah lemas di pagi hari. Suatu hari, seorang pasien bapak usia 62 tahun datang dan berkata, "Dok, saya merasa seperti kehilangan tenaga inti, padahal saya tidak melakukan apa-apa." Setelah saya ajak ngobrol lebih dalam, jawabannya justru ada pada hal-hal kecil yang ia lakukan setiap hari, yang selama bertahun-tahun memaksa tubuh bekerja lebih keras dari seharusnya. Dan kebiasaan pertama yang paling sering saya temukan adalah ini. 1. Terbiasa langsung bergerak cepat begitu bangun tidur. Banyak orang mengira ini kebiasaan baik karena terlihat semangat. Padahal bagi tubuh lansia, hal ini justru memberi kejutan mendadak pada sistem peredaran darah. Secara fisiologis, saat kita tidur, tekanan darah dan detak jantung menurun untuk menghemat energi. Ketika kita tiba-tiba bangkit terlalu cepat, apalagi langsung berjalan atau membungkuk, pembuluh darah belum sempat menyesuaikan. Akibatnya aliran darah ke otak menurun beberapa detik. Dalam dunia medis, kondisi ini sering disebut ortostatic hypotension ringan dan sangat umum terjadi pada orang usia 50+. Gejalanya, kepala terasa ringan, pandangan sedikit berkunang, tubuh mudah goyah, jantung terasa kaget atau berdetak lebih cepat. Banyak pasien saya mengira ini sekedar pusing biasa. Padahal bila terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, tubuh akan merespons dengan meningkatkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Dalam jangka panjang, hormon stres yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas tidur, energi harian, dan bahkan vitalitas. Saya masih ingat seorang ibu usia 58 tahun yang sering merasa cepat lelah padahal makannya sehat. Ternyata, ia selalu bangun terburu-buru karena mengurus cucu. Setelah saya ajarkan teknik bangun perlahan selama hanya 90 detik, ia kembali ke klinik 2 minggu kemudian dengan senyum cerah. "Dok, badan saya rasanya lebih stabil, tidak mudah ngos-ngosan lagi."
Solusi sederhana ini sering saya sarankan kepada semua pasien lansia. Saat bangun, tetap berbaring 15-20 detik. Gerakan pergelangan kaki dan tangan secara perlahan. Duduk perlahan selama 30-40 detik sambil tarik napas dalam. Baru berdiri dengan mantap dan tidak tergesa-gesa. Kebiasaan sederhana ini membantu tubuh melakukan pemanasan alami, membuat aliran darah lebih stabil dan memberi sinyal aman pada sistem syaraf tubuh. Sekarang kita masuk ke kebiasaan kedua, dan ini yang paling sering membuat saya geleng-geleng kepala. Karena hampir setiap minggu selalu ada pasien yang datang dengan keluhan sama, "Dok, kok badan rasanya makin cepat lelah ya? Kok stamina makin turun?" Setelah saya tanya-tanya, ternyata rata-rata mereka punya satu pola yang sama. Duduk terlalu lama setiap hari. Banyak orang tidak sadar bahwa duduk berjam-jam, entah itu saat menonton TV, main HP, atau sekedar ngobrol di kursi panjang, pelan-pelan membuat tubuh kehilangan sebagian kemampuan terbaiknya. Organ tidak bergerak, sirkulasi darah jadi melambat, otot panggul menegang, dan metabolisme ikut menurun. Efeknya, tubuh mudah letih, vitalitas menurun, dan sensitivitas beberapa jaringan tubuh ikut berkurang. Ini bukan pendapat saya saja. Berbagai lembaga kesehatan dunia seperti WHO, Harvard Health, dan Mayo Clinic sudah lama mengingatkan bahwa prolonged sitting meningkatkan resiko penurunan fungsi otot, sirkulasi, bahkan kebugaran jangka panjang. Saya ingat salah satu pasien saya, Pak Suryo, 62 tahun. Beliau dulunya aktif, sering berkebun dan jalan pagi. Namun setelah pensiun, aktivitasnya banyak berubah. Lebih banyak duduk di sofa sambil menonton TV hampir seharian. Dari yang awalnya hanya cepat pegal, lama-lama beliau mulai merasa daya tahan tubuh makin menurun. Nafas lebih mudah terengah, lutut sering kaku, dan yang paling beliau khawatirkan, kok rasa percaya diri sebagai pria ikut turun ya, Dok? Setelah saya evaluasi, masalah utamanya jelas. Sirkulasi darah ke area-area penting tubuh jadi kurang optimal karena terlalu lama tidak aktif. Bukan berarti harus olahraga berat, tidak. Tetapi tubuh perlu gerakan ringan agar pembuluh darah tetap bekerja maksimal. Lalu, apa yang saya sarankan ke Pak Suryo dan para pasien lansia lainnya? Bangun setiap 20 hingga 30 menit, meski hanya berdiri, peregangan, atau berjalan 1 hingga 2 menit. Latihan sederhana seperti naik turun kaki, memutar bahu, atau berdiri dari duduk tanpa bantuan tangan. Jalan 5 hingga 10 menit setelah duduk lama, terutama setelah makan, untuk membantu metabolisme. Minum air cukup, karena dehidrasi ringan bisa membuat tubuh makin lemas dan memperburuk sirkulasi. Setelah rutin melakukannya selama 3 minggu, Pak Suryo cerita, "Dok, kok badan rasanya lebih enteng ya? Tidur lebih nyenyak, dan yang itu juga ikut membaik pelan-pelan." Itulah bukti bahwa kebiasaan kecil bisa mengubah banyak hal. Duduk terlalu lama memang tampak sepele, tapi efeknya bisa merayap perlahan dan baru terasa ketika tubuh sudah mulai protes. Dan yang paling penting, perubahan kecil itu bisa dimulai hari ini, tanpa biaya, tanpa alat, tanpa paksaan. Hanya butuh kemauan untuk bergerak sedikit lebih sering. Bapak Ibu, setelah kita membahas kebiasaan pertama tadi, sekarang kita masuk ke kebiasaan kedua yang sering sekali diremehkan. Padahal, efeknya bisa langsung ke organ vital, kurang minum. Dan yang saya maksud, bukan dehidrasi berat ya. Justru yang paling berbahaya adalah dehidrasi ringan yang terjadi setiap hari dan tidak kita sadari. Saya sering menemukan kasus ini di ruang praktek. Misalnya, Pak Adi, 63 tahun. Beliau selalu bilang, "Dok, saya minum kok,
Tapi ya, seingatnya saja. Setelah saya tanya lebih detail, ternyata seharian beliau hanya minum 2 hingga 3 gelas kecil. Padahal, tubuh lansia memerlukan cairan cukup agar aliran darah tetap lancar, hormon bekerja optimal, dan ginjal tidak kewalahan. Menurut berbagai sumber kesehatan seperti Mayo Clinic dan National Institute on Aging, dehidrasi ringan pada usia lanjut bisa menurunkan tekanan darah, memperlambat sirkulasi, mengubah keseimbangan elektrolit, bahkan mengganggu respons organ vital, baik itu jantung, ginjal, maupun organ reproduksi. Yang menarik, efek dehidrasi ini tidak langsung terasa seperti haus pada orang muda. Pada usia 55+, sinyal haus tubuh mulai berkurang. Jadi banyak orang merasa baik-baik saja, padahal cairan tubuhnya menipis. Beberapa gejala halus yang sering saya temui, cepat lelah padahal tidak banyak bergerak, pusing ringan saat berdiri, bibir tidak terlalu kering, tapi tubuh seperti kurang bertenaga. Dan pada banyak pasien pria, vitalitas ikut turun tanpa sebab jelas. Semua ini terjadi karena darah menjadi lebih kental ketika tubuh kurang cairan. Darah yang mengental membuat jantung bekerja lebih keras, aliran oksigen ke organ vital melambat, dan jaringan tubuh kesulitan mempertahankan fungsinya. Kondisi ini bila dibiarkan berbulan-bulan bisa membuat stamina menurun drastis, menurunkan kualitas tidur, mempengaruhi mood, dan membuat tubuh terasa lemas dari dalam. Saya pernah menjelaskan kepada Bu Mirna, salah satu pasien setia saya. Bu, organ vital itu seperti mesin kecil yang perlu pelumas. Kalau tubuh kurang cairan, mesinnya tetap jalan, tapi berat. Lama-lama performanya turun. Dan benar saja, setelah beliau memperbaiki kebiasaan minumnya, menambah 2 gelas air hangat di pagi hari, 1 gelas siang dan 1 gelas sebelum tidur, energinya mulai stabil dalam 2 minggu. Jadi, Bapak Ibu, jangan tunggu haus dulu baru minum. Pada usia 55+, haus bukan lagi indikator yang akurat. Minumlah teratur, sedikit tapi sering. Air putih tetap yang terbaik. Teh dan kopi boleh, tapi tidak menggantikan air karena bersifat diuretik. Dengan memastikan tubuh cukup cairan setiap hari, aliran darah bisa tetap optimal, metabolisme membaik, dan organ vital bekerja dengan lebih ringan. Kebiasaan sederhana ini, kalau dilakukan rutin, bisa membuat perbaikan besar pada stamina dan vitalitas. Setelah kita membahas 3 kebiasaan yang ternyata sering menjadi biang kerok penurunan vitalitas, sekarang saatnya membahas bagian terpenting. Bagaimana memperbaiki semuanya dengan cara yang aman dan realistis untuk usia 50-70 tahun. Bapak Ibu, saya sering bilang pada pasien bahwa memperbaiki vitalitas itu bukan soal obat mahal, bukan juga soal perubahan ekstrim yang bikin stres. Justru, langkah-langkah kecil yang konsisten jauh lebih berdampak bagi tubuh lansia. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Dion, 63 tahun, yang datang dengan keluhan cepat letih, sulit fokus, dan merasa performanya menurun. Setelah berdiskusi, ternyata ia memiliki 3 kebiasaan yang kita bahas di bab sebelumnya. Jarang bergerak, sering makan tanpa memperhatikan komposisi gizinya, dan pola tidur yang berantakan. Yang menarik, saat saya sarankan perubahan sederhana, beliau sempat ragu. Katanya, "Dok, apa benar hal kecil seperti ini bisa memperbaiki vitalitas?" Dan 3 bulan kemudian, beliau datang dengan wajah cerah sambil bilang, "Dok, badan saya enteng lagi." Apa yang beliau lakukan? Mirip dengan rekomendasi berbagai lembaga kesehatan dunia seperti WHO, Harvard School of Public Health, dan Mayo Clinic.
1. Gerak ringan tapi rutin. Bukan olahraga berat. Cukup berjalan 15-20 menit setiap pagi atau sore. Gerakan sederhana inilah yang membantu membuka kembali pembuluh darah kecil yang mulai kaku sehingga aliran darah lebih lancar ke organ-organ vital. Hasilnya, vitalitas pelan-pelan naik tanpa disadari. 2. Perbaiki makanan, bukan kurangi porsi, tapi perbaiki kualitas. Banyak pasien lansia makan terlalu sedikit sayur, terlalu banyak tepung atau gula, dan jarang protein. Padahal tubuh usia 55+ butuh makanan yang memberi energi panjang, bukan energi instan. Saya biasa menyarankan pola setengah-setengah. Setengah piring sayur, hijau atau berwarna gelap, setengah piring protein, ikan, telur, tempe, atau tahu. Setengah piring karbohidrat, nasi merah, singkong, atau jagung. Ini sederhana, tetapi sangat efektif menjaga gula darah stabil, meningkatkan metabolisme, dan mendukung vitalitas. 3. Disiplin tidur dan kurangi paparan cahaya malam. Banyak penelitian menunjukkan tidur adalah waktu servis bagi organ vital. Tanpa tidur cukup, hormon termasuk hormon yang mempengaruhi vitalitas akan berantakan. Saya selalu sarankan tidur sebelum jam 22.00, hindari layar 1 jam sebelum tidur, dan gunakan lampu redup menjelang malam. Perubahan kecil ini sering memberikan efek luar biasa. 4. Atasi stres dengan cara yang realistis untuk lansia. Tidak harus meditasi rumit. Cukup duduk tenang 5 menit, dengarkan musik yang menenangkan, mengobrol dengan keluarga, atau merawat tanaman. Kesehatan mental yang stabil membuat saraf parasimpatik aktif. Ini membantu pembuluh darah rileks dan vitalitas lebih optimal. Kuncinya bukan kesempurnaan Bapak Ibu, tetapi konsistensi. Bahkan langkah-langkah kecil seperti ini bisa menghentikan penurunan vitalitas, bahkan memperbaikinya secara perlahan. Dan bagian terbaiknya, semua bisa dilakukan dari rumah, tanpa biaya besar, tanpa stres, dan aman untuk usia 60+ sekalipun. Bapak Ibu semuanya, menjaga vitalitas itu bukan soal usia muda atau tua, tapi soal bagaimana kita memperlakukan tubuh kita setiap hari. Banyak pasien saya yang baru sadar setelah merasa menurun, padahal tubuh mereka sudah memberikan tanda-tanda jauh sebelumnya. Karena itu, mulai hari ini, yuk sama-sama lebih perhatian pada kebiasaan kecil sehari-hari. Perubahan tidak harus besar, yang penting konsisten, karena justru itulah yang paling menguatkan organ-organ penting tubuh kita dalam jangka panjang. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, teman senam, grup pengajian, atau saudara yang seusia. Siapa tahu, ilmu sederhana ini bisa menjadi penyebab seseorang terhindar dari masalah kesehatan di masa depan. Ingat ya Bapak Ibu, kesehatan itu bukan hadiah, tapi hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Jaga tubuhnya, jaga pikirannya, dan jaga kebiasaan baiknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kekuatan, umur panjang, dan vitalitas yang tetap terjaga. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.